Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya ingin ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol seputaran berita sepak bola, seputaran dunia sepak bola. Jadi teman-teman, yang jelas saat ini timnas kita sudah melakukan TC, pemusatan latihan di Turki, dan teman-teman, lawan yang akan dihadapi nanti juga nggak mudah di Piala Asia di Qatar nanti di bulan yang akan dimulai di bulan Januari 2024. Di sana ada Blue Samurai atau Samurai Biru Jepang di grup D itu yang tergabung dengan Indonesia. Kemudian ada Singa Mesopotamia yaitu Irak, dan ada Vietnam, lalu kemudian Indonesia. Nah, hari ini kita nggak begitu ngobrol tentang apa yang akan terjadi nanti di Piala Asia Qatar 2024, tapi saya ingin ngobrol dikit tentang proses program naturalisasi yang memang saat ini lagi betul-betul difokuskan ya, untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia secara instan. Walaupun memang kalau sampai saat ini kan namanya pembibitan, pembinaan tetap dilakukan, kompetisi juga dilakukan. Jadi nggak benar kalau kemudian ada pengamat sepak bola yang mengatakan bahwasanya yang terpenting adalah perbaikan kompetisi dan pembinaan. Pembinaan tetap dilakukan, kompetisi tetap dilakukan. Tapi ada faktor-faktor lain juga ya teman-teman yang patut dipertimbangkan, faktor-faktor X ya. Coba teman-teman lihat negara-negara yang kompetisinya nggak begitu bagus pun, seperti Irak, seperti negara-negara Afrika kayak di Ivory Coast, Ghana gitu kan, tetap aja mereka pemainnya banyak yang berbakat gitu kan. Nah ini memang banyak faktor di situ kan, seperti kayak Maroko juga kompetisinya nggak begitu mewah gitu kan, tapi kan memang kemudian tim-tim tersebut juga bisa berbicara banyak, bahkan even sampai ke putaran final Piala Dunia ya seperti Maroko. Tapi yang jelas itu kan banyak faktor di sini kan, faktor keturunan manusia juga pastinya ada lah gitu kan. Orang-orang Afrika yang posturnya tinggi besar, fisiknya kuat gitu kan. Kalau teman-teman lihat kayak negara-negara di Amerika Selatan seperti Venezuela gitu kan, Venezuela, Kolombia, Chile juga nggak begitu bagus juga kompetisinya. Kalau kita lihat kayak Venezuela, negaranya aja bermasalah. Tapi teman-teman bisa lihat kelas Peru, Bolivia, Venezuela itu kalau ketemu negara-negara satu zonanya seperti Argentina, main juga rame, saling nyerang gitu kan. Artinya memang di sini juga ada faktor-faktor lain yang perlu memang kita lihat ya. Nah memang salah satunya adalah di mix ya, pembinaan, terus kompetisi yang bagus, dan juga program naturalisasi yang dilakukan saat ini oleh Bapak Erick Thohir beserta jajaran PSSI itu memang betul-betul sangat penting ya teman-teman. Karena sekelas timnas Maroko itu, kalau teman-teman tahu, kalau banyak yang mengkritik nyinyir tentang naturalisasi, hampir separuh timnas Maroko itu adalah pemain-pemain naturalisasi. Artinya pemain keturunan Maroko yang lahir di Prancis, yang lahir di Spanyol gitu kan. Mereka dinaturalisasi oleh timnas Maroko gitu kan. Karena memang yang lahir di negara Eropa, mereka berkesempatan masuk di akademi sepak bola yang memang bagus, kemudian juga berkompetisi di klub-klub yang memang bagus ya di situ gitu kan. Artinya sekelas timnas Maroko tuh juga mereka menggunakan pemain naturalisasi gitu kan. Kalau kita lihat ke Asia, kita tilik Jepang pun dulu juga ketika memulai membangun timnas Jepang sekitar 10-15 tahun yang lalu juga mereka juga menyuruh arsitek-arsitek ahli-ahlinya untuk mempelajari tentang akademi-akademi sepak bola yang ada di Prancis gitu kan. Dan kemudian juga mereka melakukan program naturalisasi. Dulu teman-teman ingat kalau sekitar 10 tahun yang silam ada Wagner, kemudian ada Santos dari Brazil gitu kan. Baru kemudian ketika timnasnya memang udah mapan, mereka mempergunakan pemain-pemain asli ya. Ketika kemudian
banyak pemain dari Jepang yang kemudian mulai bermain di akademi sepak bola di Eropa dan juga menjadi pemain-pemain kunci di Liga Eropa, yang tentunya juga dibarengi dengan program pembinaan pembentukan akademi sepak bola di Jepang gitu kan. Artinya ini memang komprehensif teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang bilang apa katanya mau naturalisasi emang terus bisa ngalahkan Jepang. Ini pertanyaan konyol, saya bilang tuh, yang bilang tuh ya pengamatnya. Kenapa nggak konyol? Kalau kelasnya Jepang itu nggak usah naturalisasi. Naturalisasi ini kan pemain-pemain yang memang ya intinya nggak masuk di timnas negara mereka masing-masing gitu kan. Nah ini jangankan mereka gitu kan, timnas sekelas Jerman gitu juga, sekelas Turki juga dibabat ya sama timnas Jepang. Artinya bukan masalah menang kalah, tapi ini adalah upaya ataupun usaha daripada Bapak Erick Thohir selalu ketua PSSI dan juga jajaran PSSI untuk memberikan suntikan kekuatan ya pada timnas Indonesia, dan nggak menutup kemungkinan kalaupun pemain lokal juga nanti juga kalau baik pastinya juga akan memiliki kesempatan untuk masuk di timnas. Tapi memang untuk saya bilang nih kan banyak faktor ya sepak bola ini kan. Kalau cuman kemudian bilang cuman kompetisi negara sekelas Irak juga kompetisinya nggak bagus gitu kan, negaranya juga lagi bermasalah gitu kan, sekelas Venezuela, tapi juga banyak pemain-pemain yang bagus dari sono kan. Artinya memang ada faktor X juga gitu kan. Nah teman-teman, kalau lepas dari itu teman-teman, sepertinya sekarang naturalisasi yang dilakukan jajaran PSSI sudah berjalan ya. Tapi memang kebanyakan yang masuk baru pemain muda yang memang akan bersinar, tapi memang masih butuh waktu panjang ya teman-teman. Seperti Elkan Bagot, kemudian ada Rafael Struijk, Ivar Jenner gitu kan. Kayaknya memang mereka butuh waktu ya, karena masih pemain-pemain masih muda gitu kan. Dan kebanyakan saat ini memang yang naturalisasi banyak masih menumpuk di sektor lini pertahanan ya. Seperti yang kita tahu di lini pertahanan kan ada Sain Patinama, kemudian di fullback kiri dan Sandy Walsh yang itu wingback kanan gitu kan. Ada kemudian saat ini Justin Hubner dan Elkan Bagot, Jordi Ahmad, kebanyakan masih dari lini bertahan ya. Dan kita lihat memang kedepannya sepertinya sudah mulai ada pendekatan terhadap pemain tengah dan winger ya. Yang saya pikir sangat penting, vital lah, salah satunya adalah pemain tengah dan winger. Dan ini memang urgent, memang butuh banget pemain tengah yang memiliki karisma, memiliki ketenangan, memiliki kontrol bola yang bagus, serta winger yang memiliki dribble serta crossing yang bagus ya. Nah ini salah satunya saya pengen cerita, salah satunya yang bagus banget teman-teman, kalau menurut saya sendiri adalah Ilyas Alhab ya. Siapa Ilyas Alhab? Kita coba kita cerita dikit tentang Ilyas Alhab. Jadi Ilyas Alhab ini adalah warga negara Belanda. Ilyas Alhab lahir tahun 1997. Usianya sekarang sekitar 25 tahun ya. Ilyas Alhab ini memiliki darah keturunan yang mix, yaitu Maroko, Belanda dan Indonesia ya teman-teman. Ilyas Alhab pertama kali memang bergabung di salah satu klub di tempat dia lahir di Rotterdam, Belanda. Kemudian Ilyas Alhab ini bergabung dengan FC Rotterdam ya. Kemudian main di FC Rotterdam, di Young FC Rotterdam. Ilyas Alhab memiliki tinggi badan ini 172 cm rata-rata. Terus posisinya adalah attacking midfielder dan right winger sebelah kanan. Gelandang menyerang ya teman-teman. Dan Ilyas Alhab setelah bergabung dengan masa juniornya bergabung dengan FC Rotterdam, ini Ilyas Alhab bergabung akhirnya dengan FC Almere City ya. Salah satu liga championship-nya di Liga Belanda ya. Kalau Liga Utama kan Eredivisie. Almere City ini Liga kedua ya, kasta kedua di Belanda. Nah, Ilyas Alhab kalau kita lihat di sini ya, kemampuannya memang lumayan spesial untuk seorang winger. Memang kalau untuk
sudah betul-betul mumpuni ya. Dia punya dribble yang bagus, speed yang bagus, dan dia punya kemampuan kontrol bola yang bagus, serta crossingnya bagus banget teman-teman. Selain crossingnya bagus, juga Ilyas Salhab ini punya naluri mencetak gol yang bagus. Tembakan syuting untuk free kick juga bagus ya Ilyas Salhab. Ini terbukti ketika bergabung dengan Almere City, dia selain memberikan crossing yang bagus, Ilyas Salhab juga menghasilkan gol ya di situ ya. Banyak menghasilkan gol yang akhirnya untuk saat ini berhasil mengantarkan Almere City untuk naik ke Liga 1 Belanda, Eredivisie ya. Nah, untuk saat ini Ilyas Salhab pindah ya di salah satu di klub Armenia ya, Noah Football Club di FC Noah di Armenia, salah satu klub Liga Utama Armenia. Nah, di tampilannya di Armenia ini Ilyas Salhab posisinya memang menjadi pemain utama, pemain reguler ya teman-teman. Memang dia kayaknya plottingnya banyak sebagai attacking midfielder, gelandang tengah menyerang, dan kemudian di winger kanan ya teman-teman. Kalau winger kanan ini memang mumpuni nih Ilyas Salhab. Dia punya speed, punya dribble yang bagus, dan punya kemampuan untuk melewati fullback lawan. Nah, kalau bagian pemain menengah nanti kayaknya kalau ini Ilyas Salhab ini memang karena ada darah Belanda dan udah menyatakan bahwa dia memang punya keinginan untuk bergabung dengan timnas Indonesia ya teman-teman. Nah, karena kalau untuk masuk timnas Maroko kayaknya berat ya teman-teman, apalagi timnas Belanda. Yang teman-teman perlu tahu, Ilyas Salhab ini pernah nggak sembarangan ya teman-teman. Jadi Ilyas Salhab ini pernah memperkuat tim junior, timnas junior Belanda, yaitu di usia 18 dan U18 dan U21. Tapi sampai dengan saat ini, sampai dengan usia 25 tahun nggak kunjung juga panggilan dari tim nasional Belanda. Tentunya ya tahu sendirilah kita kalau tim nasional Belanda ini juga berat pastinya persaingannya di situ. Oleh karena itu tampaknya memang inilah salah satu faktor ketertarikan Ilyas Salhab untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Artinya kalau kemudian Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI kemudian nanti bergerak cepat, kita akan memiliki salah seorang winger. Kalau untuk kelas Asia itu udah memang kelas yang bagus ya teman-teman, Ilyas Salhab nih. Dan dia jadi pemain kunci, pemain reguler saat ini di FC Noah di Armenia. Itu yang terpenting teman-teman. Bukan sekedar pemain cadangan, dan dia udah matang usianya 25 tahun. Apalagi nanti kalau kemudian datang suntikan pemain tengah seperti Tom Haye, itu lebih moncer lagi. Tom Haye, kemudian ada Ratnar Orakmangun di winger sebelah kiri. Tentunya pastinya ketajaman daripada lini serang Indonesia luar biasa. Saya yakin, kalau optimis, kalau kemudian 3 pemain ini yang digadang-gadang bergabung, yaitu Tom Haye, kemudian ada Ratnar Orakmangun, dan kemudian ada Ilyas Salhab, pastinya juga akan menaikkan prestasi daripada tim nasional Indonesia. Sementara juga pembinaan akademi sepak bola kan memang sekarang lagi memang dibina ya, oleh betul-betul difokuskan di situ. Artinya kalau memang ada dari orang Indonesia yang juga bagus, pastinya juga akan masuk, yang asli Indonesia, origin Indonesia, pastinya juga akan ditarik masuk ke timnas ya. Jelas seperti itu ya. Jadi memang seperti untuk klub-klub besar ya, kayak Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, mereka punya akademi, tetap mereka melakukan pembinaan, pengkaderan tetap gitu kan. Tapi memang kebutuhan untuk kemudian di juara liga, prestasi klub di liga, memang kebutuhannya mendesak. Pastinya mereka juga banyak mengambil pemain-pemain dari luar yang memang memiliki talenta yang luar, yang memang di atas rata-rata. Udah, coba kalau kita lihat ke Manchester United, lulusan jebolan Manchester United akademinya juga banyak yang bermain di tim Manchester United. Tapi juga nggak menutup kemudian pemain-pemain asing, pemain luar yang memang hasil impor juga dimainkan. Itu kalau kita lihat level klub, mungkin kurang lebihnya juga strateginya juga sama ya. Kalau kita lihat kan Bapak Erick Thohir ini memang nomor 1 lah ya, karena memang dia tokoh olahraga. Dia punya klub bola basket di Amerika, kemudian kepemilikan saham yang besar di Inter Milan, dan jaringan dia di para pesepak bola internasional itu luar biasa. Jadi kalau kemudian ada yang nyinyir atau udah
apa itu yang nyinyir tentang naturalisasi udah abaikan teman-teman. Nggak usah kita lihat orang-orangnya seperti itu. Oke gitu teman-teman, itu tadi nanti saya sisipkan tuh kemampuannya Ilyas Al-Haq, teman-teman bisa lihat nanti disisipin di video ini. Silahkan teman-teman lihat dan komen ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan press bell-nya supaya nanti kalau saya bikin konten-konten yang baru teman-teman dapat notifikasi. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur teman-teman di rumah konten ini. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk,